siang. Perkenalkan, nama saya Nikadek Sriwardani SPD. Saya dari SMP Negeri 2 Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 pada LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor UKG 2015 0318 9019 dan nomor induk mahasiswa 2190 1249 5123. Ini adalah formulir pendaftaran uji kinerja saya. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang anak-anak. Nah, sebelum memulai proses pembelajaran pada siang hari ini, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah anak dalam keadaan sehat semua? Baiklah, sebelum kita mulai dalam pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan salah satu siswa untuk memimpin doanya sebelum memulai pembelajaran. Berdiri. Kurang pengajar umat dan berdoa. Om Swastiastu. Om Abhidhammastu Namassida. Om Siddhirastu Datastu Swastu. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan absensi kehadiran anak-anak. Yang pertama, April Lovina, Ikomang Gede, Inengah Sasro Wibune, Niketut Silowangi, Niloh Dewi, Niloh Yuni Sugiyarti, Ninyoman Sasita Ariswan Dewi, Niputu Julisa Amanda Cahyani, Niputu Leona Pedelia, Niwayan Sarah Indriani. Nah, tadi sudah minta izin ke Ibu karena sakit. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai proses pembelajarannya, bagaimana kondisi anak-anak hari ini? Apakah baik semua? Sehat ya? Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran, coba lihat di sekeliling anak-anak, apakah masih ada sampah yang berserakan, silakan dicek, kemudian silakan dibuang di tempat sampah. Ya. Prayoga, ya sudah peduli dengan kelas kita. Nah, silakan anak-anak perhatikan pada gambar di depan, ada tampilan. Nah, di sana ada gambar apa yang terlihat di tampilan?
Siapa yang bisa? Coba angkat tangan. Gambar apa yang terlihat? Nah, coba dilihat pada tampilan. Siapa yang bisa melihat dari tampilan itu gambar apa yang anak-anak lihat? Ya, kalian dan handphone ya. Nah, pernah anak-anak melihat hal yang itu? Pernah ya. Nah, sekarang apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Siapa yang bisa menjelaskan perbedaan antara telepon kaleng dengan handphone? Ya, Siliwangi. Komunikasi menggunakan alat kaleng. Komunikasi menggunakan kaleng hanya bisa digunakan untuk jarak dekat, sedangkan komunikasi menggunakan handphone bisa digunakan untuk jarak jauh. Ya, bagus ya. Nah, itu perbedaan antara telepon kaleng beserta dengan handphone ya. Nah, untuk memahami apa saja manfaat dari kegiatan hari ini, Ibu akan tampilkan sebuah video pembelajaran. Nah, silakan anak-anak simak video ini ya. Dari video yang Ibu tampilkan di depan, apa manfaat yang anak-anak dapat petik dari video tersebut? Alat transportasi dulu dan sekarang, yaitu kalau dulu menggunakan kuda, sedangkan sekarang menggunakan sepeda motor, mobil, baik alat transportasi yang lainnya. Nah, terima kasih Sastra Wiguna sudah memberikan jawaban yang tepat bahwa dalam video motivasi itu di mana perubahan zaman ya. Perubahan zaman itu yang dulunya menggunakan kuda, nah sekarang sudah ada peralihan ya dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian pada alat penyimpanan yang dulunya menggunakan CD atau menggunakan disket, nah sekarang sudah menggunakan media dalam bentuk flash disk. Nah, seperti itu contoh perubahan zaman dari dulu ke sekarang ya. Nah, bisa dipahami itu? Nah, setelah anak menyimak dari video yang telah Ibu sampaikan tadi, adapun materi pokok yang kita akan pelajari untuk hari ini yaitu rekayasa teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian dari rekayasa TIK ini itu ada 3, sejarah perkembangan TIK, kemudian yang kedua peralatan TIK, dan ketiga media pengantar komunikasi. Nah, itulah materi yang akan kita pelajari untuk hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada siang hari ini, setelah anak-anak mempelajari materi tentang rekayasa teknologi informasi dan komunikasi, yang pertama, setelah anak-anak mengkaji berbagai sumber peserta didik, mampu memahami perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan cermat. Yang kedua, setelah mengamati gambar, peserta didik mampu mengidentifikasi peralatan dan media pengantar teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu merancang sistem teknologi informasi dan komunikasi dengan teliti. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang kita harapkan setelah proses pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembagian kelompok sudah Ibu tampilkan di depan. Anak-anak juga sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Ibu lanjutkan dengan pembuatan LKPD yang nanti anak-anak akan kerjakan. Untuk pengerjaan LKPD, silakan nanti anak-anak kerjakan pada aplikasi Microsoft Word. Nah, bisa dipahami itu? Nah, sebelum memulai proses pembelajaran
pada materi rekayasa teknologi informasi dan komunikasi. Ibu akan memberikan pertanyaan ke anak-anak. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan teknologi informasi? Ada yang bisa menjawab? Nah, silakan. Teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan manusia berfungsi sebagai sistem untuk mengenali industri yang manusia kenal. Ya, bagus ya. Kemudian yang kedua, siapa yang bisa menjawab bagaimana sejarah teknologi komunikasi pada masa prasejarah? Ya, silakan Sastrawi Guna. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi yang selanjutnya dikenal dengan istilah teknologi informasi. Mulai dari gambar-gambar yang tidak bermakna di dinding buat peletakan tengkorak sejarah dalam bentuk prasasti sampai diperkenalkan dunia arus informasi yang dikenalkan dengan nama internet. Ya, bagus tadi jawabannya Sastrawi Guna. Nah, sekarang Ibu akan bagikan materi ajar tentang rekayasa teknologi informasi dan komunikasi. Sudah dibaca anak-anak materi yang telah Ibu berikan? Ya. Nah, sekarang coba dilihat pada tampilan di depan. Adapun materi pembelajaran tentang rekayasa teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, sejarah perkembangan TIK. Kedua, peralatan TIK. Kemudian yang ketiga, media pengantar komunikasi. Nah, coba sekarang Ibu perlihatkan gambar di depan. Yang pertama itu adalah gambar apa yang anak lihat? Apa yang bisa melihat dari gambar? Orang menulis di batu kan itu ya? Kebanyakan pada zaman dahulu orang-orang menulis ya. Nah, alat yang digunakan untuk menulis di batu adalah dengan menggunakan batu tajam. Nah, kayak itu kalau pada zaman dulu. Nah, bedanya dengan sekarang, ya, dengan sekarang orang-orang itu mulai sudah mempergunakan laptop. Nah, itu perbedaannya. Nah, sekarang coba lihat materi pada sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini ada dua materinya, yaitu yang kedua ada sejarah teknologi komunikasi. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa itu sejarah teknologi informasi? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Teknik informasi menggambarkan perkembangan peradaban manusia yang diiringi melalui perkembangan sarana dan internet. Ya, bagus ya. Nah, siapa lagi yang bisa menambahkan apa itu sejarah dari teknologi informasi? Ya, silakan Silowangi. Dulunya manusia berubah menyampaikan informasi melalui lisan dua. Sekarang arus informasi sudah bisa diakses dengan mudah melalui internet. Ya, bagus ya. Nah, itu perbedaannya ya antara sejarah teknologi informasi. Kalau dulu orang-orang mempergunakan yang tadi Ibu jelaskan ya. Nah, sekarang sudah mempergunakan internet. Nah, itulah perkembangan. Nah, untuk materi tentang peralatan teknologi informasi
Nah, itu sudah ada pada materi ajar. Silakan anak-anak baca kembali bahwa peralatan teknologi informasi itu yang pertama ada kalkulator. Nah, apa fungsi kalkulator? Alat yang digunakan untuk memperoleh informasi hasil hitungan angka. Ya, bagus Prayoga. Nah, kemudian untuk yang kedua itu ada laptop. Nah, siapa yang bisa? Apa fungsi laptop itu? Nah, silakan Julisa. Fungsinya sama dengan komputer, tapi bentuknya praktis, dapat dilipat dan dibawa karena menggunakan bantuan baterai saja. Ya, bagus ya Julisa. Fungsi dari laptop itu adalah peralatan yang fungsinya hampir sama dengan komputer, yaitu sama-sama menghasilkan sebuah informasi ya. Nah, itulah bagus Julisa ya. Nah, kita lanjutkan untuk materi yang terakhir tentang media pengantar komunikasi. Ya, apa fungsi kentongan? Ya, Liona. Untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. Ya, bagus Leona ya, bahwa fungsi kentongan itu adalah memberikan informasi dengan cepat, ya, dengan menggunakan kode atau tanda-tanda tertentu ya, misalnya berapa ketukan itu tandanya apa, berapa ketukan itu tandanya apa. Nah, itu fungsi dari kentongan. Nah, kita lanjut yang kedua, media komunikasi masa lalu yang kedua itu adalah daun lontar. Nah, daun lontar itu adalah media yang digunakan menggunakan daun lontar. Ya, nah kalau pada zaman dahulu orang-orang mempergunakan untuk alat tulis, ya bahan yang digunakan itu adalah daun lontar. Sampai hari ini pun, ya masih banyak orang-orang mempergunakan media dari daun lontar ini sebagai alternatif untuk membuat tulisan, misalkan tulisan yang sekarang adalah tulisan bahasa Bali ya, nah kayak gitu. Nah, nomor 2 itu adalah internet. Ya, internet di mana kepanjangan dari internet itu adalah interconnected network atau interconnection networking ya. Nah, itu kepanjangannya, di mana pengertian dari internet itu sendiri adalah hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang mencakup berbagai daerah ya, bisa dari daerah lokal, kemudian yang disebut dengan local area network atau LAN, kemudian bisa yang kedua adalah MAN, metropolitan area network, yang ketiga adalah WAN, wide area network yang mencakup seluruh dunia ya. Nah, di mana internet ini adalah cakupannya sangat luas yang tersebar di seluruh dunia ya. Yang tadi sudah Ibu jelaskan, terdiri dari yang paling kecil itu adalah LAN, kemudian yang menengah di tingkat kabupaten atau kota itu adalah MAN, kemudian di sebuah negara atau benua itu adalah WAN, di seluruh dunia itu adalah internet. Nah, itulah pengertian dari internet itu sendiri ya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan media komunikasi modern yang lain, beberapa contohnya yang sering anak-anak pergunakan di rumah ya. Yang pertama itu ada radio, kemudian di sebelahnya ini adalah HP ya, yang sudah tidak asing bagi anak-anak sekarang ya. Nah, di bawahnya di sini adalah televisi ya. Apa fungsi dari televisi? Apa fungsi dari televisi? Kan punya televisi di rumah ya? Apa fungsinya? Ya, Julisa? Dengan adanya televisi, informasi dari seluruh dunia bisa diakses dengan kapan saja. Apalagi siaran televisi juga bisa dinikmati melalui internet. Ya, bagus ya. Siapa lagi yang bisa menambahkan kalau televisi itu apa? Ya, silakan sesuai guna. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bersuara dan bernama. Iya, nah itu lebih singkatnya ya.
Televisi itu adalah pesan ya atau alat yang digunakan untuk menangkap dalam bentuk gambar dan suara yang jaraknya lebih jauh. Kan itu ya? Nah, itu televisi. Nah, yang terakhir di sini adalah telepon ya. Sebelum anak-anak mengenal handphone ini, sebelumnya itu adalah telepon yang masih mempergunakan kabel ya. Nah, ini mungkin anak-anak masih kecil dulu ya penggunaan dari telepon ini. Kalau sekarang sudah berubah zamannya dengan menggunakan HP yang tanpa kabel ya. Nah, itulah perkembangan sejarah dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sekarang materi sudah tadi Ibu jelaskan mulai dari perkembangan teknologi ya, perkembangan sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang kedua ada peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah media pengantar dari komunikasi. Nah, Ibu berikan sebuah lembar kerja peserta didik atau LKPD yang nanti harus anak-anak kerjakan dalam masing-masing kelompok. Sebelum nanti anak mengerjakan LKPD tersebut, nah silakan. Adapun petunjuk dari pembuatan LKPD yang nanti anak-anak akan kerjakan, yang pertama adalah kerjakan LKPD tersebut pada aplikasi Microsoft Word yang sudah tadi Ibu sampaikan. Ya. Berikutnya adalah untuk pengaturan kertas. Sebelum anak-anak nanti mengerjakan LKPD itu dalam aplikasi Microsoft Word, setelah terbuka aplikasi Microsoft Word-nya, aturlah dulu format marginnya, ya. Di mana yang pertama yang harus anak-anak atur adalah kertasnya, ya. Kertasnya dulu atur atau font size-nya dengan menggunakan kertas ukuran A4. Kemudian berikutnya adalah format margin. Margin itu batas tepi kertas. Kiri atau left itu adalah 4. Kemudian top atau atasnya itu adalah 3. Kanan atau right-nya itu adalah 3. Bottom atau bawahnya itu adalah 3. Nah, itulah pengaturan kertas yang harus nanti anak-anak ikuti dalam pengerjaan LKPD. Setelah anak-anak selesai membuat dari LKPD itu, ingat disimpan hasil pekerjaannya, ya, disimpan, kemudian diisi nama kelompok. Sudah dipahami untuk petunjuk pembuatan pada LKPD? Sudah ya. Nah, silakan dicermati anak-anak. Sambil dibuka, dicermati apa saja isi dari LKPD itu. Nah, karena kelompok sudah Ibu bagi di masing-masing kelompok antara 3 sampai 5 orang. Di sini dalam masing-masing kelompok ada 4 dan juga ada 5 kelompok ya di masing-masing kelompok. Nah, Ibu juga sudah membagikan tadi LKPD-nya. Ingat dalam pembuatan LKPD adapun petunjuknya juga sudah Ibu jelaskan. Nah, sekarang dalam pengerjaan LKPD silakan anak-anak disimak terlebih dahulu, dibaca kembali apa saja yang ditanyakan dalam LKPD tersebut. Ya. Nah, silakan anak mulai bekerja di masing-masing kelompok. Yang pertama adalah buka aplikasi Microsoft Word sesuai dengan petunjuk dari pembuatan LKPD. Nah, silakan dimulai di masing-masing kelompok. Nah, sekarang baru anak-anak mengerjakan sesuai dengan LKPD, ya. Nah, silakan kelompok yang lain bagaimana? Ya. Ya. Ingat buat nama, kemudian isi nomor absen, ya. Nah, silakan anak-anak buka LKPD-nya, kemudian searching di internet untuk mencari
materi terkait dengan apa yang ada dalam pertanyaan di LKPD. Ya, silakan anak-anak berdiskusi di dalam kelompok. Ingat, dalam LKPD diisi nama kelompoknya. Ya. Nah, bagaimana di masing-masing kelompok? Apakah sudah siap untuk mempresentasikan LKPD-nya? Sudah, bagus sekali ya. Nah, silakan. Yang mana dulu, kelompok 1 dulu? Nah, silakan kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Nah, sekarang silakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan disampaikan ya. Berdasarkan gambar yang disajikan di atas, bagaimanakah perkembangan teknologi dari masa kini sampai masa sekarang? Pada gambar 1 menunjukkan perkembangan teknologi dan komunikasi, di mana pada zaman dulu anak-anak bermain mempergunakan kayu kertas untuk membuat alat telepon. Dengan perubahan zaman, sudah beralih menggunakan telepon rumah yang masih mempergunakan kabel. Telepon di era modern bertransformasi menjadi sebuah perangkat pintar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yakni smartphone. Ya. Ada lagi? Itu saja. Ada lagi tambahan jawaban dari anggota kelompoknya? Itu saja? Itu saja? Nah, untuk kelompok yang lain coba ditanggapi. Ya. Silakan ditanggapi mungkin dari kelompok 2 atau kelompok 3 yang menanggapi hasil atau jawaban dari kelompok 1. Silakan coba angkat tangan. Ya, sudah bagus tadi di kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Nah, silakan sekarang dari kelompok 2 atau 3 untuk memberikan tanggapan terhadap di kelompok 1. Silakan. Baik, kelompok 2 maupun kelompok 3. Coba saja, boleh? Silakan. Ya, silakan Yuni. Apa fungsi telepon? Coba diulang. Apa fungsi telepon? Ya, coba ditanggapi dari kelompok 1 apa fungsi dari telepon. Ya, bisa ditanggapi dari Yuni untuk kelompok 2. Ya, bagus sekali ya. Nah, itu bahwa telepon menggunakan atau alat komunikasi yang menggunakan 2 arah ya, cara berkomunikasinya tanpa menggunakan kabel ya. Nah, itu fungsi dari telepon. Mungkin dari kelompok 3 ada tanggapan yang lain? Tidak ada? Nah, sekarang Ibu lanjutkan untuk di kelompok ketiga. Gambar yang disajikan di atas bagaimanakah perkembangan teknologi dan komunikasi dari masa kini sampai masa sekarang. Pada gambar 2 menunjukkan perkembangan teknologi dan komunikasi, di mana pada zaman dulu orang-orang untuk menulis mempergunakan batu tajam sebagai alat untuk menulis. Dengan perubahan zaman, mulailah orang-orang mengenal tulisan dan menulisnya di atas kertas dengan media surat kabar. Surat kabar mulai digunakan karena semua informasi sudah tersedia pada jaringan internet. Ya, bagus sekali ya hasil diskusinya di kelompok ketiga. Nah, mungkin sekarang dari kelompok 1 atau di kelompok 2. Silakan di kelompok 1. Bisa? Silakan diskusikan. Coba diulang kembali, Julisa. Apa fungsi batu nisan? Fungsi dari batu nisan itu prasasti ya. Dengan tanggapan di kelompok 1. Apa fungsi dari batu nisan? Fungsi batu nisan adalah untuk menuliskan gerak-gerik pada batu. Untuk menuliskan gerak-gerik manusia dalam batu. Ya, bagus ya. Nah, itu fungsi dari batu nisan adalah itu melukiskan atau menuliskan bagaimana gerakan pada zaman dahulu orang-orang menulis ya di batu atau di gua, bagaimana proses dia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalkan dia memasak, dilukiskan di sana atau ditulis ya. Ya, di tahun 1875. Nah, di mana sekarang untuk sejarah perkembangan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah teknologi informasi, yang kedua adalah teknologi komunikasi. Nah, untuk peralatan teknologi informasi, contohnya yang tadi itu adalah
kalkulator, kemudian bisa laptop, bisa komputer. Sedangkan untuk teknologi komunikasi yang disampaikan untuk menyampaikan komunikasi, contohnya adalah yang kedua adalah apa? Media cetak, kan itu ya, bisa digunakan. Kemudian telepon juga bisa digunakan untuk menyampaikan dalam bentuk teknologi komunikasi. Nah, adapun media pengantar komunikasi itu terbagi menjadi dua. Ada media pengantar komunikasi zaman kuno, kedua adalah media komunikasi yang modern. Nah, adalah apalagi selain asap, burung merpati untuk menyampaikan pesan yang jaraknya jauh mungkin ya. Nah itu. Sedangkan kalau yang sekarang untuk menyampaikan informasi secara modern, contohnya adalah bisa menggunakan surat kabar. Selain surat kabar apa lagi? Telepon. Yang lain bisa menggunakan internet. Nah itulah perkembangan dari teknologi informasi komunikasi dari masa yang terdahulu ke masa yang sekarang. Nah itulah kesimpulan yang telah kita pelajari untuk hari ini. Ya, nah bisa dipahami terkait dengan materi yang anak-anak sudah pelajari? Ya, bagus ya. Nah silakan ibu bagikan soalnya. Diingat isi nama, identitas paling atas, kemudian silakan anak-anak jawab sesuai dengan petunjuk pada pertanyaan. Bu, tidak bawa pulpen. Tidak bawa pulpen. Nah ini, ya silakan ya dipergunakan pulpennya, kemudian diisi identitas, dijawab dengan baik ya. Nah, silakan anak-anak yang sudah selesai mengerjakan post-testnya, silakan dikumpulkan ke depan. Ingat isi identitas dirinya ya sebelum anak-anak mengumpulkan. Nah, silakan. Nah, setelah anak-anak tadi melaksanakan post-test, ibu sudah koreksi hasil dari post-test anak-anak. Adapun nilai yang sudah anak-anak peroleh, yang pertama Sasgita dapat nilai 90, kemudian Gede Arya dapat nilai 70, kemudian Sri Wahyuni dapat nilai 50. Nah, silakan bagi anak-anak yang mendapat nilai di bawah KKM, karena KKM anak-anak itu adalah 60, silakan anak mempelajari kembali materi yang telah ibu berikan. Kemudian bagi anak yang sudah di atas KKM, itu silakan materi yang sudah tadi ibu sampaikan. Ada yang dari anak-anak yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang tadi anak-anak pelajari? Ada? Berarti kelompok 1, 2, dan 3? Dan teknologi informasi dan komunikasi. Materi berikutnya adalah terkait dengan kompetensi dasar yang kedua. Ya, anak-anak harus membuat satu buah produk dari rekayasa teknologi informasi dan komunikasi. Contoh yang dalam kehidupan sehari-hari anak itu adalah membuat dari kaleng ya, kaleng bekas itu anak-anak pergunakan untuk membuat telepon. Ya. Kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini yaitu ada beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap perkembangan TIK hingga saat ini. Pertama adalah
temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Sejarah perkembangan TIK berbagi menjadi dua, yaitu sejarah teknologi informasi dan sejarah teknologi komunikasi. Peralatan teknologi informasi adalah peralatan yang digunakan untuk mendapat suatu informasi yang dibutuhkan melalui media elektronik maupun media cetak. Adapun media penghantar komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu media komunikasi masa lalu dan media komunikasi modern. Sekian kesimpulan dari kelompok 2. Ya, bagus sekali ya. Nah, itulah hasil kesimpulan dari proses pembelajaran hari ini, bahwa yang pertama adalah tentang sejarah perkembangan TIK. Itu dimulai dari, kalau sejarah tentang telepon ya, itu diciptakan oleh yang diciptakan oleh Alexander Graham Bell. Itulah penemu pertama kali telepon ya, di tahun 1875. Nah, di mana sekarang untuk sejarah perkembangan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah teknologi informasi, yang kedua adalah teknologi komunikasi. Nah, untuk peralatan teknologi informasi, contohnya yang tadi itu adalah kalkulator, kemudian bisa laptop, bisa komputer. Sedangkan untuk teknologi komunikasi yang disampaikan untuk menyampaikan komunikasi, contohnya adalah yang kedua adalah apa? Media cetak, kan itu ya, bisa digunakan. Kemudian telepon juga bisa digunakan untuk menyampaikan dalam bentuk teknologi komunikasi. Nah, adapun media pengantar komunikasi itu terbagi menjadi dua. Ada media pengantar komunikasi zaman kuno, kedua adalah media komunikasi yang modern. Nah, contoh beberapa media komunikasi yang kuno itu, yang pertama adalah kentongan, kemudian atau bedug bisa ya. Kemudian yang kedua ada asap. Pada zaman dulu untuk menyampaikan informasi di dalam hutan itu mempergunakan asap. Berikutnya adalah apalagi selain asap? Burung merpati untuk menyampaikan pesan yang jaraknya jauh mungkin ya. Nah, itu. Sedangkan kalau yang sekarang untuk menyampaikan informasi secara modern, contohnya adalah bisa menggunakan surat kabar. Selain surat kabar apa lagi? Telepon. Yang lain bisa menggunakan internet. Nah, itulah perkembangan dari teknologi informasi komunikasi dari masa yang terdahulu ke masa yang sekarang. Nah, itulah kesimpulan yang telah kita pelajari untuk hari ini ya. Nah, bisa dipahami terkait dengan materi yang anak-anak sudah pelajari? Ya, bagus ya. Untuk minggu depan, nah silakan anak-anak pelajari materi terkait dengan KD 3.2 ya, membuat sebuah produk yang berasal dari lingkungan daerah anak-anak yang mudah bahannya diperoleh di lingkungan sekitar. Ya, boleh anak-anak membuat sebuah telepon kaleng atau membuat bel sederhana dari kaleng bekas. Nah, bisa itu dipahami anak-anak? Anak-anak, karena tadi anak-anak sudah tidak ada pertanyaan yang ingin tadi disampaikan, untuk kegiatan terakhir Ibu akhiri dengan doa bersama. Silakan ketua ya, silakan prayoga untuk memimpin doa sebelum kegiatan hari ini diakhiri. Berdiri. Surah Paramasambhi dan berdoa. Om Dewa Suksema Parama Acijaya Nama Swaha Sarva Karya Prasidati. Om Santi Santi Santi. Selamat siang semua.